Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dan Gas Chromatography atau GC di bawah dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Yang beranggotakan di sini saya sendiri Naila Salsabila, Nadendra Ramiro Kaban, dan Dia Sarah. Adapun outline dari presentasi kami kali ini terdapat 8 poin, yaitu yang pertama ada pengertian HPLC, yang kedua ada pengertian GC, yang ketiga ada prinsip kerja dari HPLC, yang keempat ada prinsip kerja dari GC, dan yang kelima ada komponen HPLC, yang keenam ada komponen GC, yang ketujuh ada analisa data HPLC, dan yang terakhir ada analisa data dari GC. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Sarah. Kepada Dia Sarah, dipersilahkan. Baik, berikutnya ada pengertian HPLC. Jadi, kromatografi cair berperforma tinggi atau High Performance Liquid Chromatography atau HPLC itu merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Seperti teknik kromatografi pada umumnya, HPLC berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang dipisahkan merupakan fasa cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner. Nah, berikutnya ada saya lampirkan berupa gambar dari instrumen HPLC. Berikutnya ada pengertian gizi. Gas kromatografi atau gizi adalah alat yang digunakan untuk pemisahan suatu zat atau senyawa yang umumnya bersifat volatil. Senyawa volatil merupakan senyawa yang mudah menguap pada suhu kamar. Sampel yang dapat digunakan pada gizi ini ada dua wujud, yaitu cair dan gas. Fase diam pada kromatografi gas biasanya berupa cairan yang disapukan pada batang penyangga padat yang lembab, bukan senyawa padat yang berfungsi sebagai permukaan penyerap kromatografi gas padat. Nah, berikut juga ada saya lampirkan instrumen dari gas kromatografi. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Berikutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Pada Naila Salsabila, dipersilahkan. Selanjutnya ada prinsip kerja dari HPLC. Jadi prinsip kerja dari si HPLC ini merupakan jadi prinsip kerja dari si HPLC ini, perangkat dasar instrumen HPLC itu umumnya itu terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu ada mikroprosesor, ada pompa yang memiliki tekanan tinggi yang berguna untuk memompakan pelarut. Ada injektor, ada kolom analitik, ada detektor, ada recorder, ataupun data prosesor yang masing-masing itu mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, jadi jika semua komponen di dalam HPLC ini berjalan dengan lancar, ini akan memberikan data yang sangat berarti dan akurat dalam analisa itu sendiri. Dengan kemurnian data yang tinggi dan fungsi masing-masing bagian HPLC akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu ada si microprocessor control. Nah, jadi microprocessor control ini merupakan bagian mikro dari komputer. Nah, yaitu suatu bagian yang sangat penting untuk mengontrol ataupun membuat program guna mengatur kecepatan aliran pelarut atau flow rate sebagaimana yang diinginkan. Mengatur tekanan pressure, mengatur posisi ataupun perbandingan dari si pelarut sendiri, mengatur suhu injektor dan jumlah sampel yang akan diinjeksikan bila menggunakan automatic injection. Nah, jadi
Untuk mengatur si suhu oven tersebut, uh, itu juga termasuk ke dalam suhu kolom, mengatur panjang gelombang pada detektor, dan memprogramkan waktu analisa yang diperlukan apabila menggunakan HPLC sistem gradien. Yang kedua itu ada pompa. Nah, jadi komponen pompa ini yang merupakan dari komponen HPLC sendiri, itu biasanya itu dibutuhkan untuk memompakan pelarut dari reservoir ke kolom dengan tekanan itu paling sedikit di kisaran 100 ataupun 1.500 pound per square inci, dan paling tinggi itu 400 ataupun 6.000 PSI. Nah, jadi sesuai dengan besar aliran atau flow rate berkisar antara 0,5 sampai 2 mm per menit. Nah, jadi tipe dari si kolom ini itu mempunyai ukuran partikel absorban dalam kolom atau mesh dan panjang kolom yang digunakan. Pompa akan bekerja memompakan pelarut secara terus-menerus dengan kecepatan aliran yang tetap, sambil membawa sampel dari si injektor melewati kolom analitik lalu menuju ke detektor, dan pada akhirnya ke saluran pembuangan. Nah, jadi untuk perangkat siap HPLC ini diperlukan satu pompa bila menggunakan sistem isokratik, dan dua pompa sesuai dengan jumlah macam pelarut yang digunakan bila menggunakan sistem gradien. Nah, jadi terdapat sedikit perbedaan banyaknya pompa yang digunakan pada jenis sistem isokratik dan sistem gradien. Nah, jadi si instrumen HPLC tersebut yang hanya mempunyai satu pompa dapat dioperasikan dengan menggunakan sistem gradien apabila dilengkapi dengan alat ataupun solvent inject valve, dan alat ini itu antara lain terdiri dari pipa-pipa yang menghubungkan campuran. Dengan mengatur alat ini, masing-masing pelarut dapat dialirkan melalui masing-masing pipa dengan perbandingan yang dikehendaki atau sesuai dengan keinginan dari si terservoi campuran. Kemudian, dengan menggunakan satu pompa pelarut, campuran tersebut dipompakan ke kolom analitik. Selanjutnya itu ada injektor. Nah, jadi si komponen injektor ini, bagian injektor ini itu merupakan alat yang memasukkan sampel ke dalam kolom yang dapat dilakukan dengan otomatis ataupun manual. Bila alat HPLC dilengkapi dengan automatic sample injector, maka pemasukan sampel dapat dilakukan secara otomatis, yaitu dengan memprogramkan pada microprocessor control. Nah, jadi jumlah si sampel ini dengan jumlah macam sampel. Misalnya tuh ada seperti 10 macam sampel yang berbeda dengan yang akan dianalisa. Bisa juga dilakukan secara manual dengan menggunakan jarum suntik khusus dan diukur volumenya dengan volume tertentu. Nah, jadi yang keempat itu ada kolom. Nah, jadi kolom ini pada dasarnya itu terbuat dari logam berat, kaca, dan logam stainless yang berbentuk tabung yang mampu menahan tekanan biasanya itu pada kisaran 680 uh, 680 680 atm. Nah, jadi si kolom ini tidak berinteraksi dengan si pelarut atau fase gerak. Jadi fase diam atau absorban tersebut dalam kolom harus halus dengan keseragaman diameter yang sama atau uniform bore diameter. Nah, jadi si kolom ini umumnya itu berbentuk tabung yang harus lurus dan diletakkan pada posisi vertikal serta dilengkapi dengan fitting dan konektor yang didesain sedemikian rupa agar tidak memberikan kehampaan pada ujung kolom. Jadi kolom ini termasuk bagian yang sangat penting di dalam komponen HPLC. Karena si kolom inilah yang menentukan keberhasilan dalam analisa baik kualitatif ataupun kuantitatif secara isolasi. Secara isolasi bahan kimia, itu juga sangat bergantung pada pemakaian jenis kolom yang tepat. Nah, jadi jenis-jenis kolom ini ada kolom standar, kolom radial compression, kolom narrow bore, dan kolom pendek. Nah, jadi si kolom standar ini itu mempunyai diameter 4-5 mm. Ini adalah kolom yang
sangat siap pakai dan mempunyai keseragaman ukuran partikel absorban dan secara mekanik sangat stabil si kolom standar ini. Nah, yang kedua itu ada kolom radial compression. Nah, jadi kolom radial compression ini itu mempunyai diameter yang lebih besar daripada kolom standar. Nah, sehingga responnya terhadap aliran, tekanan, dan waktu retensi serta intensitas puncak itu dapat menurun. Penggunaan kolom radial compression ini dapat memberikan keuntungan karena menurunkan semua operasional HPLC seperti tekanan dan waktu analisis. Biasanya kolom ini tuh terbuat dari plastik atau cartridge. Nah, selanjutnya itu ada kolom narrowbore. Nah, jadi kolom ini itu terbuat dari bahan metal anti karat seperti halnya di kolom standar. Itu kayak seperti eh, kolom standar, tetapi diameternya maupun panjang kolom lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan kolom standar, di mana diameternya itu 1 sampai 2 mm dan panjangnya 5 sampai 8 cm. Dan penggunaan kolom ini harus diikuti dengan menggunakan pelarut yang mempunyai kualitas tinggi karena kolom ini sangat sensitif dan akurasinya itu sangat tinggi. Nah, jadi kolom narrowbore ini adalah salah satu kolom yang sensitif, yang sangat sensitif. Yang terakhir itu ada kolom pendek atau cepat. Nah, jadi ukuran si kolom pendek ini berkisar antara 3 sampai 6 cm. Hal tersebut menyebabkan kolom ini disebut short ataupun fast column. Nah, ini tuh sebenarnya merupakan kolom konvensional dengan diameter partikel absorban dan dapat mengurangi biaya pelarut. Sampel yang dilewatkan ini cukup besar dan memberikan sensitivitas lebih tinggi dibandingkan kolom standar. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali analisis itu biasanya 15 sampai 120 detik, ini termasuk cepat dan efisien. Nah, untuk komponen gizi dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Danendra. Silakan Danendra. Prinsip kerja gizi, dasar pemisahan penggunaan kromatografi gas. Dapat dilihat dari gambar. Untuk penyebaran cuplikan pada fase diam, sedangkan gas sebagai fase gerak. Dan untuk mengilusi fase diam. Cara kerja dari gizi adalah suatu fase gerak yang berbentuk gas mengalir dari bawah, tekanan melewati pipa yang dipanaskan dan disalurkan dengan fase diam cair atau dikemas dengan fase diam cair yang disalut pada suatu penyangga padat. Analit tersebut dimuatkan ke bagian atas kolom melalui suatu portal injeksi yang dipanaskan. Suhu oven dijaga atau diprogram agar meningkat secara bertahap. Ketika sudah berada di dalam kolom, terjadi proses pemisahan antara komponen. Pemisahan ini akan bergantung pada lamanya waktu relatif yang dibutuhkan oleh komponen-komponen tersebut di dalam fase diam. Kemudian adanya komponen HPLC. Instrumen HPLC terdiri dari beberapa komponen utama. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, beberapa komponen HPLC berupa mikroprosesor, pompa bertekanan tinggi, injektor, kolom analitik, detektor, dan recorder atau data prosesor. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung untuk menghasilkan data analisis yang akurat. Mikroprosesor mengontrol berbagai parameter operasional seperti kecepatan aliran pelarut, tekanan, komposisi pelarut, suhu injektor, dan kolom, serta panjang gelombang detektor. Pompa berfungsi untuk memompakan pelarut dan membawa sampel melalui kolom analit ke detektor. Injektor berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam sistem HPLC. Kolom terbuat dari logam berat, kaca, dan logam stainless berbentuk tabung yang mampu menahan tekanan setinggi 680 atm dan tidak bereaksi dengan pelarut atau dengan fase gerak. Fase diam atau adsorban dalam kolom harus halus dengan keseragaman diameter yang sama atau dapat disebut uniform bore diameter. Kolom berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan komponen-komponen sampel. Kemudian
komponen GC. Yang pertama ialah gas pembawa. Gas pembawa ditempatkan dalam tabung bertekanan tinggi. Biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm. Tetapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung untuk memperkecil tekanan tersebut agar memenuhi kondisi pemisahan, maka digunakan dragger yang dapat mengurangi tekanan dan mengalirkan gas dengan laju tetap. Aliran gas akan mengelusi komponen-komponen dengan waktu yang karakteristik terhadap komponen tersebut atau waktu retensi tersebut. Karena kecepatan gas tetap, maka komponen juga mempunyai volume yang karakteristik untuk gas pembawa atau sesuai dengan volume retensinya. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh gas pembawa adalah inert agar tidak terjadi interaksi dengan pelarut, mumi, mudah didapat dan murah harganya, dapat mengurangi difusi dari gas, cocok untuk detektor yang digunakan, dan gas-gas yang sering dipakai, contohnya helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Gas helium dan argon sangat baik, tidak mudah terbakar, tetapi sangat mahal. Gas He mudah terbakar, sehingga harus berhati-hati dalam pemakaiannya. Yang kedua, tempat injeksi sampel atau injector port. Fungsi dari tempat injeksi adalah untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Penginjeksi sampel dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis, yang dapat menyesuaikan jumlah sampel. Yang ketiga, kolom. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom merupakan komponen sentral pada GC. Ada 3 jenis kolom pada GC, yaitu kolom kemas, packing column, dan kolom kapiler, capillary column, dan kolom preparatif, preparative column. Yang keempat, detektor. Pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat dan akurat. Merupakan suatu gawai yang menunjukkan dan mengukur banyaknya komponen yang terpisah dalam gas pembawa. Suhu detektor harus panas agar cuplikan tak mengembun. Pelebaran puncak dan menghilangnya puncak komponen merupakan ciri khas terjadinya pengembunan seluruh detektor ditutup dalam oven yang lebih panas dibanding dengan temperatur kolom. Hal itu menghentikan kondensasi dalam detektor pada FID. Yang kelima, recorder alat. Fungsinya alat untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram atau kumpulan puncak grafik. Kemudian saya akan menampilkan analisa data HPLC. Dapat dilihat dari grafik bahwa kromatogram HPLC standar yang dapat dilihat di gambar merupakan analisa kandungan etanol yang melihat adanya kandungan etanol dari suatu sampel. Analisa kandungan etanol dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, kromatografi gas, kromatografi cair, dan spektrometri. Adapun kromatografi cair dengan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC paling akurat dan efisien untuk analisa kandungan etanol. Ketidakpastian pengukuran dengan metode HPLC lebih kecil dibandingkan metode lainnya yang standar deviasinya 0,43. Pada HPLC, keberadaan air tidak mengganggu pada proses analisis, serta tidak menyebabkan kerusakan pada kolom dan mesin. Grafik yang ditampilkan merupakan grafik kromatogram HPLC sampel standar etanol dengan konsentrasi 1-40%. Kemudian yang kedua merupakan grafik kromatogram HPLC sampel obat yang digunakan. Dari gambar dapat ditunjukkan bahwa menit ke-2,5 muncul peak etanol. Persamaan yang diperoleh dari kurva analitik yang digunakan untuk menghitung konsentrasi etanol dapat dalam sampel obat batuk memiliki kandungan sebesar 7,339%. Obat batuk jenis ini dapat diragukan kehalalannya karena terdapat kandungan etanol sebesar 7,339%. Meskipun konsentrasi etanol di bawah 13%, penggunaannya dalam obat batuk berfungsi sebagai pelarut pada umumnya berasal dari etanol dengan kadar 90%
yang diperoleh dari proses distilasi hasil fermentasi. Kemudian akan saya tampilkan analisa data GC. Dari gambar merupakan kromatogram hasil analisis ekstrak metanol dengan GCMS. Hasil GCMS ekstrak metanol kulit bawang merah didapatkan 56 peak yang teridentifikasi. Dari 56 peak tersebut menunjukkan banyaknya senyawa yang teridentifikasi. Sebagian dari senyawa yang teridentifikasi termasuk dalam golongan alkaloid dan asam lemak tak jenuh. Beberapa senyawa alkaloid seperti 3-furan karboksilat, karboksaldehid atau CAS, 2-furan karboksaldehid, CAS, 4-hapiran P123 dihidro 3,5 dihidroksi 6 metil 2-furan karboksiladid, karboksaldehid 5, dan seterusnya. Kemudian beberapa senyawa yang tak tergolong asam lemak tak jenuh dalam ekstrak metanol, di antara lain seperti benzoik asid, 9,2 oktadekadionoic asid, oleik asid, dan senyawa-senyawa alkaloid dan asam lemak tak jenuh diduga berpengaruh terhadap hasil uji BSLT. Yang kemudian, gambar ke-9 merupakan kromatogram hasil analisis ekstrak aseton dengan GCMS. Hasil uji fitokimia pada ekstrak aseton kulit bawang dengan GCMS berbeda dengan ekstrak metanol, baik dari jumlah senyawa maupun jenis senyawanya. Hasil GCMS ekstrak aseton kulit bawang didapatkan 18 peak yang teridentifikasi. Dari 18 peak tersebut menunjukkan banyak senyawa yang teridentifikasi sejumlah 18 senyawa. Sebagian senyawa tersebut teridentifikasi termasuk juga dalam golongan alkaloid dan asam lemak tak jenuh. Beberapa senyawa alkaloid seperti N-benzil 3,4 dihidro, 2-hapiran 2-metilamin, 2-heksil 5-metil, 2-hafuran 3-1, dan senyawa asam lemak tak jenuh hanya satu, yaitu 9-oktadesenoik asid. Senyawa-senyawa alkaloid dan asam lemak tak jenuh yang terdapat pada ekstrak aseton juga diduga berpengaruh terhadap uji BSLT. Mungkin saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, akan saya lanjutkan. Ini kami akan berikut daftar pustaka dari hasil kerja kami. Berikut presentasi dari kelompok PLC dan gizi. Saya, Naila Salsabila, dan rekan saya, Danendra Ramiro, izin pamit undur diri jika ada salah dan tidak ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.